Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel yang sama di Amin Fatkur Skanja. Di video kali ini sahabat-sahabat kita semuanya, saya akan membahas tentang platform Canva. Apa itu? Ya, bisa kalian simak di video kali ini. Oke sahabat pintarku semuanya, apa sih sebetulnya platform Canva itu ya? Banyak sekali dipakai di berbagai kalangan, entah itu mulai dari dunia pendidikan atau mungkin dunia bisnis atau yang lainnya gitu ya. Karena banyak sekali ya platform ini dipakai ya, menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Oke, buat kalian semuanya tentunya sudah familiar di dunia online. Apa sih sebetulnya Canva itu ya? Canva sendiri adalah sebuah platform atau tool di mana didesain ya untuk menjembatani pengguna agar lebih mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Nah, apa saja produk-produk ya yang bisa dibuat? Ternyata banyak sekali, mulai dari desain kartu ucapan, poster, kemudian brosur, infografik, atau mungkin konten visual lainnya. Banyak sekali ya yang ditawarkan dari platform Canva ini. Bahkan Canva sendiri ya sekarang sudah tersedia dalam beberapa versi, baik itu di web, kemudian iPhone, kemudian Android. Jadi kita sebagai pengguna kita bisa memanfaatkan itu dengan mudah. Nah, akan tetapi di sini bahwa Canva juga menawarkan ya ada dua jenis layanannya. Di situ ada yang gratis dan ada yang berbayar. Tinggal terserah kita mau yang pakai mana gitu ya. Oke, tidak panjang lebar saya akan mengupas tentang Canva itu, tapi bagaimana caranya kita akan membuat sebuah produk. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah cover buku ya. Bisa kalian lihat ini ya di sini. Ini adalah contoh dari cover buku. Nah, seperti apa cara pembuatannya bisa kalian lihat video berikut. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah buka web browser kita. Entah itu menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Ya, kali ini saya gunakan Google Chrome. Kemudian di sini ada address bar, kita bisa ketikkan canva.com atau kita bisa gunakan pintasan kita yang telah kita buat ya di web browser kita. Saya gunakan saja di pintasan Canva ya. Oke, kemudian ini adalah tampilan interface dari Canva. Kalau kita belum memiliki akun, boleh bisa daftarkan. Kalau sudah memiliki akun di Canva-nya, maka kita tinggal masuk saja atau login ya. Kebetulan saya sudah memiliki, saya tinggal masuk saja. Oke, saya gunakan ya, karena saya memiliki akun dari Gmail, saya gunakan dengan memilih lanjutkan ke ya akun Gmail kita. Oke, setelah kita login, maka kita diarahkan di interface dari ya platform dari Canva tersebut. Nah, ada apa saja di sini ya? Di sini kita bisa lihat ada menu-menu dari Canva tersendiri, ada beranda, ada template, ada fitur, belajar, dan harga di sini. Sangat sederhana dan sangat simpel sekali, sangat menyenangkan saya kira seperti itu. Jadi inilah fitur-fitur yang bisa kita pakai ya. Apa saja ya, untuk desain apa saja bisa kita membuat presentasi, kemudian media sosial kita, atau mungkin edit video atau produk cetak, pemasaran ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan ya di sini ya. Prinsipnya pertama adalah tentukan ide awal kita. Kalau ingin membuat, karena sudah ada template-templatenya, sehingga kita tinggal pakai aja dan kita cuma edit-edit saja seperti itu. Jadi kita lebih mudah dan lebih cepat dalam mendesain sebuah karya, entah itu membuat undangan atau membuat kartu nama, presentasi, kop surat, poster, brosur, atau cover buku ya. Jadi bisa kita gunakan beberapa fitur di sini yang kita pakai. Oke, saya akan membuat cover buku saja ya. Saya pilih di sini template, kemudian arahkan saja, kita pilih cover buku. Nah, ini adalah contoh dari template cover buku, bisa kita pakai ya. Kalau di sini berarti buat sampul kosong, boleh kita desain dari produk lain, bisa saja ya. Boleh ada Photoshop atau Corel Draw kita buat, kemudian kita bisa masukkan di sini beberapa template ya yang bisa kita upload sendiri. Atau bahkan kita bisa menggunakan ini ya, karena di sini adalah Canva ya, kita pakai platform Canva, maka kita disuguhkan banyak sekali template yang bisa kita pakai. Oke, dari banyaknya template tadi yang disediakan dari Canva,
maka saya pilih yang seperti ini. Setelah saya cari-cari ya, akhirnya saya lebih tertarik ini karena sesuai dengan konsep yang saya miliki untuk membuat cover buku tersebut. Nah, oke, di sini sebetulnya sangat gampang sekali ya sahabat-sahabatku semuanya. Tinggal kita perbesar dulu biar lebih enak gitu ya, lebih gampang untuk diedit. Ini sebenarnya kita tinggal drag and drop saja ya, tinggal kita sisipkan, kemudian kita tarik, atau kita tinggal kita klik saja, kemudian kita ubah teksnya maupun logonya gitu ya. Dan di sini kita bisa gunakan beberapa tool ya yang bisa kita pakai untuk mendukung dari pembuatan cover tersebut. Di sini ada template, ada elemen, kemudian ada unggah, teks ya. Ini bisa kita pakai semuanya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Di sini saya akan mengganti ya judul dari buku tersebut, cover buku tersebut ya. Oke, ini misalnya 5 menit mahir desain grafis. Ya, ini bisa kita turunkan ya ukuran dari teksnya. Tinggal kita klik saja, di sini ada tanda minus. Sesuaikan dengan kebutuhan kita, yang cocoknya kelihatannya ukuran berapa bisa ditentukan sendiri. Dan kita bisa untuk menggeserkan ya, menggeser dari teks tersebut, bisa naik, bisa turun ya, geser kanan kiri ya, seperti itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa ganti lagi, misalnya belajar efektif ya, efektif dan menyenangkan gitu ya. Oke, ini bisa kita ganti ya, kita warnanya pun kita ganti, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Ini misalnya kita klik, kita turunkan kembali ukurannya, kemudian baru di sini yang paling bawah misalnya ini adalah nama dari pengarang buku tersebut, kasih aja seperti ini misal ya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau tagnya kita rubah jenis fontnya, kita tinggal klik di sini aja, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ini saya biarkan saja, cuma saya ganti warnanya, kelihatannya lebih menarik yang warna kuning ya, biar lebih tajam gitu lah. Mungkin seperti ini. Oke. Kemudian ini logonya mungkin saya bisa ganti ya. Saya del saja, bisa gunakan ya. Di paling pojok kanan itu ada tong sampah untuk membuang, atau kita tekan pada keyboard kita dengan del seperti ini. Selesai, maka tinggal kita butuhkan apa saja elemen yang ingin kita letakkan pada cover tersebut. Misalnya saya kasih ini nih, saya unggah aja lah yang saya miliki di media penyimpanan internal saya unggah ya, apa kira-kira yang saya butuhkan, misalnya apa gitu ya, terserah. Kebetulan di sini sudah saya upload tadi, tinggal saya klik saja di sini ya, misalnya seperti ini, saya tinggal arahkan ke bawah ya itu ya. Kemudian lagi Canva ini ya, teksnya kita taruh di sini saja ya, ini bisa seperti ini. Kemudian ini yang pendukung, kita kecilkan saja seperti ini ya, kecilkan lagi, kita geser kembali. Ini Canva sudah kelihatan ya, seperti ini, kelihatannya cukup lumayan bagus ya. Kita geser-geser, sesuaikan dengan kebutuhan kita intinya. Jadi kita tidak perlu untuk memulai dari awal ya, seperti menggunakan Photoshop, Corel Draw atau yang lainnya lah untuk mendukung desain grafis. Tinggal kita kita klik-klik aja, kita ganti gitu ya, baik itu teksnya atau gambarnya kita sisipkan kembali atau kita tambahkan lagi ya. Misalnya saya tambahkan nih elemen apa gitu ya, misalnya seperti inilah ya, saya kasihkan di sini ya. Ini misalnya saya kasih teks kembali ya, teksnya di sini saya kasih yang ini sajalah, yang biasa gitu ya. Tambahkan judul saja. Kemudian di sini saya kasih edisi ya, edisi 1 misalnya, 01 lah. Oke, ini kita geser,
Kita kecilkan lagi, kita boleh putar ya rotasinya seperti ini. Oke ya, sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Ini edisi 1, mungkin seperti itu. Kita tambahkan lagi subnya, bisa saja tahunnya ya seperti ini. Kita geser ke bawah, kita boleh untuk merotasi biar lebih menarik sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, seperti ini ya, atau ini kita ganti warnanya juga bisa ya. Kita ganti warna yang lebih terang, lihatnya warna merah ya, seperti ini edisinya. Kemudian subnya kita ganti lagi. Ini teksnya biarkan saja ya, sebetulnya bisa kita rubah ya. Kalau pengen lebih cepat ya seperti ini, tinggal kita ganti saja ya, kita pertebal, selesai ya. Jadi seperti ini, sangat simpel sekali dan sangat sederhana dan menyenangkan saya kira, karena memang lebih cepat, lebih efisien ketika kita dituntut untuk lebih cepat ya. Jadi tidak harus menggunakan sebuah aplikasi yang terinstal, tapi kita gunakan media online di Canva, kita bisa untuk langsung membuatnya. Kalau seperti ini sudah bisa kalian langsung unduh di sini, kemudian pilih file ekstensinya, entah itu mau PDF atau mungkin JPG, PNG, terserah sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita pilih. Oke, setelah seperti ini kita baru unduh ya, maka kita sudah memiliki satu desain yang sangat luar biasa, cepat sekali tanpa harus memakan waktu banyak ya. Ini hasilnya untuk membuat cover buku ya, kelihatannya sangat simpel ya, tapi elegan gitu ya, lebih bagus. Oke, nah itu ya tutorial dari saya terkait dengan pemanfaatan platform dari Canva. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, entah itu mau membuat poster atau membuat brosur atau membuat flyer ya, atau membuat presentasi atau yang lainnya. Intinya banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan di platform Canva tersebut. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video yang akan datang.